Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awaludin, NIM 1120017. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang perubahan dalam bidang peradilan. Beberapa perubahan dalam bidang peradilan pada masa Bani Abbasiyah antara lain yaitu 1. Reformasi peradilan. Perkembangan di bidang pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dibarengi dengan beberapa terobosan penting dalam bidang peradilan. Beberapa kemajuan yang dapat dicapai dalam bidang peradilan Islam pada masa itu antara lain sebagai berikut. A. Sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya, para hakim diberikan fasilitas dengan berbagai kelengkapan, antara lain pakaian khusus sehingga dapat membedakan antara hakim dengan masyarakat umum. Beberapa orang pembantu mengatur pengajuan gugatan perkara dan meneliti atau memeriksa dakwaan-dakwaan mereka. Gedung pengadilan berada di tengah-tengah kota. Terdapat jadwal atau hari-hari untuk dilaksanakannya sidang. B. Membuat buku register. Dalam membuat dokumentasi digunakan buku register atau buku pencatatan yang berhubungan dengan administrasi hukum, sekaligus sebagai dokumentasi yang dibutuhkan untuk mencatat putusan, pencatatan wasiat, dan utang piutang. C. Membentuk lembaga asyurtoh. Lembaga asyurtoh merupakan lembaga setingkat dengan jabatan kepolisian yang memiliki tugas untuk menguatkan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. D. Mendirikan lembaga Al-Maslim. Lembaga Al-Maslim adalah sebuah institusi peradilan yang bertugas dan berfungsi untuk menyelesaikan perkara dan menghukum penguasa atau pejabat yang bersikap zalim terhadap rakyat kecil. E. Mengangkat pejabat moneter. Dalam menertibkan keuangan negara, maka dibentuk dan diangkat pejabat moneter, yaitu sebuah jabatan khusus yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran mata uang, mengatur sirkulasi keluar masuk uang dari perbendaharaan negara. F. Mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal yaitu kas perbendaharaan negara yang bertugas sebagai lumbung atau masuknya devisa yang diperoleh negara. G. Mengangkat Qadhi al-Qudud. Qadhi al-Qudud adalah jabatan tertinggi kehakiman setara dengan Ketua Mahkamah Agung. Qadhi al-Qudud bertugas untuk mengangkat dan memberhentikan hakim, membina dan mengawasi kinerja para hakim, serta meninjau ulang putusan-putusan yang dikeluarkan para hakim. H. Melegitimasi wilayah al-tahkim. Wilayah al-tahkim yaitu lembaga penengah yang setara dengan konsultasi atau lembaga bantuan hukum, yang kelembagaannya secara struktural terpisah dari lembaga peradilan. I. Munculnya mazhab-mazhab. Pada saat Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat menjunjung tinggi kebebasan berpikir, sehingga di kota Baghdad pergerakan ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Pembukuan hadis sudah ada dan lahir pula mazhab-mazhab fikih dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada masa itu khalifah selanjutnya mengajukan kepada ulama untuk membukukan berbagai ilmu pengetahuan. 2. Wewenang mengangkat hakim. Menurut pengalokasiannya, kekuasaan pemerintahan yang meliputi wilayah kekuasaan kehakiman dapat dibagi menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut. A. Wilayat al-Khilafah. Wilayat al-Khilafah adalah kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki khalifah, termasuk dalam bidang peradilan. B. Wilayat al-Imarah. Wilayat al-Imarah merupakan lembaga pemerintahan yang setara atau sama dengan pemerintahan daerah. Dilihat dari tugas dan wewenangnya, jabatan yang bersinggungan dengan lembaga itu terbagi menjadi 4 kategori, antara lain penguasa daerah yang diberi hak otonom mempunyai wewenang penuh dalam mengangkat dan memberhentikan hakim. 2. Pejabat daerah yang hanya diberi wewenang untuk memimpin dan memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan hakim. 3. Penguasa daerah yang khusus mengurus masalah ketentaraan dan mengendalikan stabilitas dan ketertiban umum. Penguasa daerah ini tidak memiliki wewenang untuk mengangkat hakim, bahkan keberadaannya tidak berhak
untuk menyelesaikan perkara dan memutuskan hukum selaku hakim. 4. Pejabat daerah yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara kezaliman mempunyai wewenang untuk memutuskan hukum sebagai hakim. C. Wilayat Al-Wisroh. Wilayat Al-Wisroh adalah sebuah lembaga kementerian yang mendapatkan tugas khusus menangani bidang tertentu dari khalifah. Selanjutnya yaitu beberapa masalah dalam penyelenggaraan peradilan. 1. Kekacauan peradilan. Pada masa Bani Abbasiyah terungkap adanya noda hitam pada praktik peradilan. Sejarah mengukir dan menjadi saksi bisu bahwa kekacauan di bidang peradilan merupakan warna lain dari peradilan pada masa Bani Abbasiyah II selama berkuasa. Banyak yang menduga bahwa runtuhnya peradilan pada waktu itu diakibatkan dari campur tangannya para pemimpin yang zalim yang mengendalikan para hakim untuk mengikuti apa yang dia mau, tanpa menghiraukan tegaknya nilai-nilai keadilan. Keberadaan lembaga semakin tidak menentu dan menjauh dari tujuan utama terbentuknya sebuah lembaga peradilan setelah terjangkitnya penyakit sogok atau riswah. 2. Pengaruh kejumudan berpikir terhadap peradilan. Setelah umat Islam lama mengabaikan peraturan kekuasaan perundang-undangan tanpa memperdulikan kaidah-kaidah yang dapat dijadikan ukuran bagi seseorang untuk melakukan ijtihad, maka muncul krisis pembentukan hukum dan ijtihad. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian berijtihad, mereka mulai berani untuk menyampaikan fatwa. Hal ini dilakukan oleh orang-orang bodoh yang mempermainkan nas-nas syara. Fenomena tersebut berdampak langsung bagi proses peradilan dengan munculnya keragaman fatwa dan warna hukum di pengadilan, sehingga banyak terjadi putusan-putusan hakim yang berbeda dalam konteks kasus yang serupa. 3. Beberapa ekses yang muncul dalam peradilan. Terdapat berbagai penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan peradilan dan terbatasnya gerak atau kebebasan para hakim karena terikat oleh hasil ijtihad dalam lingkungan mazhab besar. Maka pada periode ini muncul berbagai persoalan atau masalah yang dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan. Beberapa persoalan tersebut muncul antara lain: A. Lemahnya ruh ijtihad para hakim dalam menetapkan hukum dan memutuskan perkara. Semangat hakim dalam berijtihad sangat lemah dikarenakan hakim diperintahkan untuk memutuskan perkara yang sesuai dengan salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih yang berkembang yang dianut oleh penguasa atau masyarakat setempat. Contoh, di Irak, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Abu Hanifah, sementara di Maghribi dan Syam, hakim memutuskan perkara sesuai dengan mazhab Syafi'i. B. Hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh politik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Khalifah dinasti Abbasiyah memiliki maksud agar segala perbuatan mereka dicampuri dengan simbol-simbol dan warna agama. Dengan ini, mereka senantiasa membimbing para hakim agar berjalan sesuai dengan keinginan para penguasa. C. Tidak ada unifikasi hukum. Dengan tidak adanya suatu pegangan yang seragam untuk dijadikan pedoman oleh para hakim yang berlaku secara umum ke wilayah yurisdiksi peradilan, maka memiliki dampak terjadinya perbedaan dalam bidang hukum. D. Despotisme politik absolut. Adanya despotisme politik absolut pada zaman dinasti Abbasiyah membuat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi tidak dapat mencapai fungsi yang permanen, bahkan membuat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Gejala tersebut muncul sebagai akibat dari kurang berperannya para penasihat agama dalam menggiring seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Penguasa tertinggi bebas bertindak. Kekuasaan bebas bertindak yang dimiliki para penguasa tertinggi dapat menjadikan mereka jauh dari kontrol sosial. Nasihat Qadha al-Qodat, kritik para ulama terhadap penyelewengan atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.